Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya, izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizka Fandi dengan NIM 0559387 OPJJ Malang, Prodi Sistem Informasi. Hari ini saya akan melaksanakan pempraktekan mengenai tugas algoritma, yaitu langsung aja ke soalnya, yaitu buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pesokode kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta, jika golongan B gaji 6.500.000, jika golongan C gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Yang kedua, jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Input pada flowchart dan pesokode adalah golongan dan jawab jam lembur. Output jumlah penghasilan gaji golongan plus gaji lembur. Oke, langsung aja saya buat di draw dan mendemokan serta membuat flowchart saya menggunakan draw. Yang pertama, start. Saya menggunakan warna hijau. Input golongan dan jam lembur. Golongan A, adalah gaji pokok. Kita masukkan gaji pokok.
pokok 5 juta. Oke, jadi ini flowchartnya udah selesai. Oke, langsung aja. Saya akan menjelaskan dari flowchart ini. Dimulai dari start. Start akan menginput, yaitu yang diinput adalah golongan dan jam lembur. Setelah itu akan turun lagi, terdiri dari 3 golongan. Golongan A, B, dan golongan C. Dan golongan C. Jadi ketika golongan A tidak ada, dia akan menginput ke golongan B. Semisal golongan B juga tidak ada, jadi langsung aja ke golongan C. Dan semisal lagi, data mau menginput golongan DO. Jadi kan golongan DO tidak ada, data akan kembali ke awal lagi, menginfokan data tidak ada. Setelah itu, mungkin salah satu dari golongan A, B, C, yaitu akan turun memiliki gaji pokok 5 juta. Dan golongan B memiliki gaji pokok 6.500.000. Dan golongan C memiliki gaji pokok 9.500.000. Jadi golongan A memiliki gaji tersendiri, golongan B memiliki gaji sendiri, dan golongan C memiliki gaji tersendiri. Jadi semisal golongan A mau ke gaji golongan B tidak bisa. Jadi sistem langsung menginput gaji pokok yaitu 5 juta. Setelah itu, semisal karyawan memiliki jam lembur, mereka akan turun lagi. Jam lembur ada 1 jam, jam lembur 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Kita yang pertama, jam lembur 1 jam. Jika karyawan lembur 1 jam, dia akan mendapatkan gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30 sama dengan 30%. Saya bulatkan jadi 0,30%. Semisal karyawan tidak lembur 1 jam, tidak, jadi sistem akan melanjutkan lembur 2 jam. Semisal dia akan mendapatkan gaji lembur sama dengan gaji pokok kali 0,32 sama dengan 32%. Jika tidak lagi, sistem akan melanjutkan yaitu 3 jam. Yaitu gaji lembur sama dengan gaji pokok kali 34%. Dan selanjutnya 4 jam lembur 4 jam, sistem yaitu gaji lembur sama dengan gaji pokok kali 0,36%. Setelah itu tidak lagi, sistem akan menginput ke lembur 5 jam, yaitu gaji
gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38%. Jadi kalau sistem memiliki jam lembur, dia akan menuju ke kiri dan melakukan perhitungan yang terakhir, yaitu total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Jadi gaji lembur dia dipersenin dulu dari gaji pokok dari lembur per jamnya. Semisal jika tidak ada jam lembur, sistem akan langsung menginput yaitu gaji pokok. Jika tidak ada jam lembur, sistem akan menginput langsung ke gaji pokok. Selanjutnya dilanjutkan ke total penghasilan. Setelah itu N selesai. Berikut ini adalah flowchart yang saya buat dan beberapa definisinya. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke basic code. Oke, saya sebelumnya udah membuat basic kodenya. Sebelumnya saya udah membuat file basic code di VSD. Oke, langsung dibuka aja. Berikut adalah basic code yang saya buat. Saya akan menjelaskan langsung aja. Yang pertama, di bagian deklarasi, saya mendefinisikan variabel yang dipakai golongan bertipe karakter untuk menyimpan golongan A, B, C. Jam lembur sendiri bertipe integer untuk menyimpan jumlah jam lembur. Lalu ada gaji pokok, gaji lembur, persentase, dan total gaji yang bertipe real untuk menghitung. Selanjutnya, deskripsi. Di bagian deskripsi, program pertama kali meminta input golongan dan jam lembur dari user. Setelah itu ada validasi. Kalau jam lembur kurang dari 0, program akan menampilkan pesan jam lembur tidak valid dan berhenti untuk mencegah input salah. Jadi ini ya guys ya. Tadi jam lembur, jika lembur kurang dari 0, maka tulis jam lembur tidak valid, berhenti, atau akhir jika sama. Selanjutnya, program menentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Kalau golongan A, gaji pokoknya 5 juta rupiah, golongan B 6.500.000 rupiah, dan golongan C 9.500.000 rupiah. Dan kalau golongan yang dimasukkan tidak sesuai, golongan tidak valid dan berhenti. Jadi semisal ada karyawan yang memasukkan golongan gaji di luar dari A, B, C, golongan itu akan tidak valid dan tidak sesuai dan ya tidak akan muncul. Setelah itu menentukan presentasi lembur. Lembur ini terdiri dari 1 jam, yang presentasi lembur ini dihitung dari persentase kali gaji pokok dikali persentase dari setiap karyawan yang lembur per jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, atau 5 jam. Jadi ini ada, jika lembur 1 jam maka persentase 30%, dan jika 2 jam persentase 32%, dan 3 jam persentase 34%, 4 jam persentase 36%, 5 jam 38%. Kalau tidak lembur, persentasenya akan 0. Oke, jadi di sini ada 0 ya. Misal karyawan ini cuma mendapatkan gaji pokok saja dan tidak ada lembur, sistem akan menginput bahwasanya tidak ada lembur, sistem akan menunjukkan langsung gaji pokoknya saja tanpa adanya lembur. Oke, selanjutnya menghitung gaji lembur dan total. Jadi gaji lembur sama dengan persentase dikali gaji pokok. Jadi sesuai yang tadi ya guys. Persentase dari gaji lembur yaitu gaji pokok dikali persentase, yaitu ini misal 30%, 30 kali 100. Oke, maksudnya 30 per 100 kali gaji pokoknya. Untuk yang terakhir yaitu total gaji. Total gaji didapat dari gaji pokok ditambah gaji lembur. Misal karyawan itu ada gaji lembur, dia akan dihitung langsung dari persentase ini terus ditambahkan dari gaji pokoknya. Misal karyawan tidak ada lembur, jadi sistem akan menampilkan gaji pokoknya saja. Oke, yang terakhir sistem akan menginput atau menulis, yaitu yang pertama gaji pokoknya berapa, gaji lemburnya berapa. Setelah itu ada tulis total gaji, akan menampilkan keseluruhan persentase ataupun kali plus tambah dari gaji pokok ataupun lembur. Oke, yang terakhir adalah selesai. Berikut ini adalah paparan mengenai pemahaman saya mengenai Discord dan flowchart. Izin sebelumnya Bapak Ibu, mungkin ada kekurangan dan kelebihannya, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.